saya Nasila Gana Hesti dengan NIM 210304154. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Nah, semoga video ini akan bermanfaat juga bagi siapapun yang menontonnya. Baiklah, saya akan menyampaikan materi-materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Alasan saya mengambil program studi manajemen adalah karena prospek kerjanya yang luas. Lulusan program studi manajemen ini bisa bekerja di instansi pemerintah, perusahaan swasta, bahkan bisa membuka usahanya sendiri. Inilah yang menarik minat saya untuk mengambil program studi manajemen. Dan bukan hanya itu, program studi manajemen juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri dalam kemampuan interpersonal, sikap kepemimpinan, bahkan pemikiran yang strategis, yang sangat penting dipelajari untuk karir dan kehidupan sehari-hari. Karena dosen-dosennya selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri serta mengasah diri baik secara individu maupun secara berkelompok. Nah, dosen-dosennya juga bukan hanya sekedar memberikan materi, tetapi juga memberikan praktek sebagai pengalaman mahasiswa. Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi dan bisnis yang bertujuan untuk memproses, menyimpan, mengirim, dan mengelola informasi dengan menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, perangkat mobile, jaringan komunikasi, software, dan perangkat lainnya. Teknologi informasi mencakup berbagai jenis teknologi seperti teknologi internet, sistem basis data, aplikasi bisnis, sistem informasi manajemen, dan teknologi telekomunikasi. Inilah 5 poin kenapa teknologi informasi dan sistem informasi sangat diperlukan. Teknologi informasi dan sistem informasi membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis dengan otomatisasi proses bisnis, meningkatkan aksesibilitas data, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, sistem informasi juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan analisis data yang lebih baik. Selanjutnya, teknologi informasi dan sistem informasi juga dapat membantu bisnis menghasilkan produk dan layanan yang lebih berkualitas. Selanjutnya, teknologi informasi dan sistem informasi membuka peluang bisnis baru melalui ekspansi pasar global dan peningkatan aksesibilitas pelanggan. Selanjutnya, sistem informasi dapat membantu bisnis untuk melindungi data dan informasi yang sensitif dari kebocoran atau serangan cyber. Yang terakhir, teknologi informasi dan sistem informasi memfasilitasi kolaborasi antar departemen dan antar perusahaan sehingga memungkinkan lebih banyak inovasi dan peningkatan kinerja bisnis. Hardware atau perangkat keras adalah komponen fisik dari sebuah komputer atau perangkat elektronik. Hardware terdiri dari berbagai macam komponen seperti prosesor, memori, hard disk, monitor, keyboard, mouse, printer, dan banyak lagi. Komponen-komponen hardware ini bekerja sama untuk menjalankan perangkat lunak atau software dan melakukan berbagai tugas seperti pengolahan data, pengeditan gambar, dan pemutaran media. Software atau perangkat lunak adalah program atau sekumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman dan dapat dijalankan pada komputer atau perangkat elektronik lainnya. Software terdiri dari 2 jenis utama, sistem operasi dan aplikasi. Sistem operasi adalah program yang mengatur dan mengelola sumber daya komputer, seperti memori, prosesor, dan perangkat input atau output. Sementara aplikasi adalah program yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu, seperti pengolahan kata, pengeditan gambar, atau pemutaran media. Contoh sistem operasi populer adalah Microsoft Windows dan aplikasi populer adalah Microsoft Office.
Sistem penunjang keputusan adalah sebuah sistem yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan. SPK dapat terdiri dari beberapa komponen, yaitu model, yang berisi statistik untuk membantu dalam analisis data dan memprediksi hasil dari berbagai alternatif. Yang kedua, database. Ini dapat dimanfaatkan untuk menyimpan data dan informasi yang relevan untuk proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, antarmuka pengguna. SPK harus memiliki antarmuka yang mudah digunakan agar pengguna dapat memasukkan data dan memilih alternatif dengan mudah. Yang keempat, perangkat lunak. SPK memerlukan perangkat lunak khusus yang dirancang untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, algoritma. SPK dapat menggunakan algoritma untuk membantu pengguna dalam memilih alternatif terbaik dan membuat keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan di level manajemen dilakukan oleh manajer guna memastikan kelangsungan bisnis dan pencapaian tujuan organisasi. Terdapat 3 level, yaitu yang pertama level atas manajemen, terdiri dari eksekutif tinggi, dan mereka bertanggung jawab untuk membuat keputusan strategis yang berpengaruh pada arah dan tujuan jangka panjang perusahaan. Yang kedua, level manajemen menengah, terdiri dari manajer senior. Mereka bertanggung jawab untuk membuat keputusan taktis yang membantu mencapai tujuan jangka menengah perusahaan. Yang ketiga, level operasional, terdiri dari manajer departemen dan bertanggung jawab untuk membuat keputusan operasional yang membantu mencapai tujuan jangka pendek perusahaan. Pengetahuan adalah pemahaman yang mendalam untuk mengaplikasikan informasi dalam situasi atau konteks tertentu. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah dan diberikan konteks yang jelas sehingga memiliki makna. Lalu data adalah fakta atau kumpulan fakta mentah yang dihasilkan oleh suatu kegiatan atau proses. Data dapat berupa angka, teks, gambar, suara, atau kombinasi dari semua itu. Dalam mengorganisasikan data dan informasi, perlu diperhatikan pula mengenai aspek keamanan dan privasi. Kita harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi data dan informasi dari ancaman seperti pencurian data, hacking, atau kebocoran data. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi keamanan, seperti firewall, enkripsi data, atau akses kontrol. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan modern, baik dalam bidang bisnis, pendidikan, kesehatan, hiburan, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi juga memungkinkan kita untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan mengakses data dan informasi dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Ingatlah, setiap orang memiliki potensi besar untuk meraih impian mereka. Maka jadilah inspirasi bagi orang di sekitarmu, dan jangan pernah menyerah untuk mencapai tujuanmu. Terima kasih sudah menonton video ini. Mari kita semua berjuang untuk mencapai tujuan kita, dan jangan pernah berhenti belajar. Sampai bertemu di video selanjutnya.